light in your eyes. Jerking. Has he been having? What is that, baby? Assalamualaikum, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Book of Henry. Film ini tayang pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang bocah jenius yang menyusun rencana untuk menyelamatkan teman sekelasnya karena mendapat perlakuan buruk dari ayah tirinya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang anak yang hendak pergi ke sekolah. Mereka adalah Henry dan adiknya yang bernama Peter. Di sekolah, Henry mendapat tugas untuk memaparkan apa yang ingin ia tinggalkan kelak. Setelah mendengarkan pemaparan Henry, sang guru sangat terpukau dengan kejeniusannya. Lalu guru itu mengatakan mengapa dia tidak pindah ke sekolah khusus saja. Henry mengatakan jika dia akan tetap di sekolah itu karena bagus untuk perkembangan di segi sosialnya. Di rumah, Henry hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Susan dan juga adiknya. Sebagai keluarga single parent, Henry yang bertindak mengurus semuanya seperti keperluan rumah, mengatur keuangan, hingga investasi. Walaupun demikian, mereka masih seperti keluarga kebanyakan. Susan selalu membacakan dongeng sebelum anaknya tidur. Lalu tak sengaja Susan melihat medali milik Henry. Melihat hal itu, Peter pun meminta medali itu pada Henry. Pada pagi harinya, ketika mereka mau berangkat sekolah, sang ibu dikejutkan oleh teriakan tetangganya yang bernama Glenn yang keberatan dengan daun dari pohon milik Susan yang mengotori pekarangannya. Susan pun meminta maaf akan hal itu. Tak lama kemudian muncul Christina, anak tiri Glenn. Di situ terlihat keakraban antar Susan dan Christina. Ketika di sekolah, Henry mendapat aduan dari Peter bahwa ada sekelompok anak yang sedang mengganggunya. Henry pun bergegas menuju ke tempat itu. Namun di tengah jalan, Henry melihat Christina yang tengah termenung di taman. Hal itu membuat Henry penasaran dengan kondisi Christina. Namun naasnya karena hal itu dia lupa dengan adiknya dan dia mendapati adiknya sedang mengalami perundungan dari beberapa anak. Oleh karena itu Peter marah pada Henry sehingga Henry harus berulang kali minta maaf serta menghiburnya. Tak lama kemudian, ibu mereka pulang bersama temannya yang bernama Sheila. Seperti biasa, mereka minum dan main game. Di tengah acara itu, Sheila menanyakan pada Susan mengapa dia tidak menikah lagi agar ada teman yang membantu mengurus keluarganya. Susan mengatakan sudah ada Henry yang mampu mengurus semuanya sehingga dia tak lagi membutuhkan lelaki. Lalu ketika tengah malam, Henry tidak bisa tidur karena kepalanya sakit. Akhirnya dia pun bangun untuk meminum obat. Pada kesempatan itu, Henry melihat sesuatu yang aneh di rumah tetangganya. Dia juga melihat kejanggalan tentang perilaku Glenn pada Christina. Rasa penasaran Henry semakin bertambah ketika melihat Christina kembali murung. Henry pun menanyakan kondisi Christina, apakah dia baik-baik saja. Christina tentu menjawab jika dia baik-baik saja.
Christina yang terus murung membuat Henry memutuskan untuk melaporkan apa yang dialami Christina kepada kepala sekolah. Namun pihak sekolah tak dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena kurangnya alat bukti, apalagi Glenn merupakan komisaris polisi. Selain itu, dia juga anggota dewan yang terhormat di negara itu. Mendengar jawaban itu, Henry langsung kecewa. Kemudian Henry mencoba melaporkan dugaan kekerasan pada anak atau KDRT pada Dinas Perlindungan Anak. Selanjutnya, ketika sore hari keluarga Henry sedang belanja, di sana Henry melihat ada keributan pasangan kekasih. Ketika Henry ingin mencegahnya, Susan lalu menahan Henry sembari mengatakan jika itu bukan urusan mereka. Pada malam harinya, Henry kembali bertanya pada ibunya mengapa dia tak boleh membantu wanita di swalayan tadi. Ibunya kembali mengatakan jika itu bukan urusan mereka. Jika dia ikut campur, maka permasalahan bisa bertambah runyam. Henry pun menjawab, apabila semua orang berpikir seperti itu, maka tidak ada yang menjaga orang lain. Selain itu, Henry juga mengatakan jika kekerasan bukanlah hal terburuk di dunia, tapi sikap apatis. Keesokan harinya, rumah Glenn didatangi oleh petugas dari Dinas Perlindungan Anak. Henry yang memantau dari kamarnya merasa heran karena tidak ada pemeriksaan terhadap Glenn. Petugas itu terkesan hanya formalitas. Kemudian Henry mengecek siapa petugas yang datang. Ternyata petugas itu memiliki nama belakang yang sama dengan Glenn. Karena itu, Henry merasa tak ada orang lagi yang dapat membantu Christina selain dirinya. Lalu, Henry pun berpikir untuk merencanakan pembunuhan pada Glenn untuk menyelamatkan Christina. Henry lalu menyiapkan segala sesuatunya, seperti mempelajari investigasi kriminal, cara membeli senjata ilegal, dan mengawasi kondisi sekitar, hingga mencari waktu yang tepat untuk eksekusi. Hal itu ia tulis di buku catatan warna merah miliknya. Pada suatu malam, Susan dikagetkan dengan suara tangisan Peter karena Henry tiba-tiba kejang-kejang. Melihat hal itu, Susan kemudian membawa Henry ke rumah sakit. Dalam kondisi yang genting tersebut, Susan tanda tangan untuk persetujuan operasi guna menyelamatkan Henry karena ada gumpalan di kepala Henry. Setelah Henry sadar, sang dokter berusaha memberitahu kepada Henry apa yang dia derita. Dengan kecerdasan serta kedewasaan yang dimiliki, Henry dapat mengerti apa yang ia derita. Henry ternyata mengidap tumor otak. Selanjutnya, Henry meminta ibunya untuk mengambil buku catatan keuangan miliknya. Henry menjelaskan jika di situ ada beberapa tabungan serta saham untuk ibunya. Selain itu, Henry juga meminta ibunya untuk membeli mobil baru agar lebih efisien. Setelah selesai mengobrol dengan ibunya, sekarang Henry berpesan pada Peter. Henry mengatakan jika kelak dia sudah tiada, maka Peterlah yang menggantikannya menjaga ibunya. Kemudian Henry juga berpesan agar memberikan buku catatan merah miliknya pada ibunya. Kondisi Henry semakin lama semakin memburuk. Akhirnya, pada suatu malam, Henry menghembuskan nafas terakhirnya dalam dekapan sang ibu. Semua orang pun bersedih dengan kepergian Henry. Susan yang tak siap ditinggal oleh Henry mengalami depresi. Bahkan Peter pun kurang mendapat perhatian dari Susan.
Bahkan dalam bekerja, dirinya tidak fokus. Akhirnya Susan meminta agar beristirahat terlebih dulu. Selain itu, Susan juga menerima surat dari Henry yang menyatakan jika Susan harus cuti dulu untuk memperbaiki kondisinya. Di situ juga tertulis jika Susan sudah ada tabungan yang cukup. Bahkan jika tidak bekerja sekalipun, ternyata Henry telah menyiapkan semuanya sebelum ia meninggal. Selanjutnya, saat Peter sedang di kamar, dia melihat buku catatan merah milik Henry. Kemudian dia teringat pesan Henry untuk menyerahkan buku itu pada ibunya. Susan pun tampak kaget melihat isi buku tersebut. Ternyata isinya adalah usaha Henry selama ini untuk menolong Christina, termasuk di dalamnya berisi perencanaan pembunuhan terhadap Glenn. Tak hanya buku, Henry juga telah menyiapkan rekaman arahan bagaimana langkah-langkah membunuh Glenn. Pada awalnya, Susan tak percaya dengan hal itu, namun dia baru percaya setelah pada suatu malam dia melihat sendiri apa yang dilakukan Glenn pada Christina. Pagi harinya, Susan berencana melaporkan hal itu kepada polisi, tapi dia mengurungkan niatnya, mengingat Glenn adalah komisaris polisi di kota itu. Akhirnya, Susan memutuskan untuk mengikuti strategi yang ditulis oleh Henry dalam buku itu, mulai dari mengambil uang di ATM, membeli senjata, hingga mempersiapkan waktu untuk eksekusi. Agar mendapat alibi, Susan akan melaksanakan eksekusi itu pada malam ini. Setelah mengantar Peter dan Christina ke sebuah acara, Susan kemudian hendak melancarkan aksinya. Namun ketika dia hendak menembak Glenn, tiba-tiba foto masa kecil Glenn terbuka, sehingga Susan teringat walaupun pikiran Henry telah dewasa, tapi dia tetap anak-anak. Susan pun mencoba menghadapi Glenn dengan menyampaikan semua yang dia tahu tentang Glenn. Mendengar hal itu, bukannya takut, Glenn malah balik mengancam Susan jika dia akan ditangkap oleh polisi atas tuduhan palsu, karena semua orang pasti akan lebih percaya dengan Glenn. Di tempat pertunjukan bakat, kepala sekolah yang melihat bakat Christina merasa tergerak hatinya untuk melaporkan kasus KDRT yang menimpa Christina ke pihak berwajib. Sementara itu, sesuai arahan dalam buku, Susan kemudian membuang senjata yang akan digunakannya dari atas jembatan. Lalu, dia bergegas menuju ke acara pertunjukan bakat sekolah, sedangkan Glenn mencoba menghubungi koleganya agar membantunya. Tapi karena kasus itu sudah melebar, maka koleganya tidak bersedia membantu. Karena malu, akhirnya Glenn memutuskan untuk bunuh diri. Setelah Peter tampil, Susan dikejutkan dengan banyak polisi yang datang ke sekolah. Pada awalnya, Susan takut karena mengira polisi itu akan menangkapnya. Tapi kepala sekolah mengatakan jika Glenn meninggal dunia karena bunuh diri. Susan pun kaget mendengar hal itu. Beberapa hari kemudian, Susan mengurus hak asuh Christina yang kini tak punya orang tua. Christina kini telah sah menjadi anak Susan. Setelah semua selesai, Susan kemudian membakar buku catatan merah dan rekaman milik Henry, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Sampai jumpa. Bye-bye. One by one, it's